Presiden ini memilih hidup miskin, tidak mau tinggal di istana presiden, memilih tinggal di rumah pribadi yang sudah peot. Bahkan gaji yang didapat sebagai presiden didonasikan untuk membantu rakyat miskin sebesar 90% dari total gajinya. Bagaimana kisah presiden legendaris ini dan bagaimana dia dan istrinya menjalani kehidupan sehari-hari? Saya Utsaimin. Stabilkan posisi kalian. Ketika para pemimpin di dunia identik dengan gaya hidup mewah, dengan segala fasilitas mobil mewah, sepatu mengkilap, makan minum yang serba tersedia, di Uruguay hidup seorang tokoh dunia yang sangat bersahaja bernama Jose Mujica yang menyandang gelar sebagai presiden termiskin di dunia. Dia adalah presiden ke-40 Uruguay yang menjabat sejak bulan Maret 2010 hingga Maret 2015, selama 5 tahun. Saat si Mujica ini menjabat sebagai presiden, dia mendapatkan gaji sebesar $12.000 per tahun, atau setara kalau dirupiahkan itu kira-kira setara dengan 116 juta per tahunnya di masa itu ya, di mana 90% dari total gajinya digunakan untuk beramal kepada warga miskin. Mujica dikenal sangat dermawan, menyumbang orang-orang miskin melalui rekening pribadinya. Ia membantu usaha yang sedang berjuang dan dirasa sangat membutuhkan bantuan keuangan yang lebih. Mujica hanya mengambil sebanyak $800 atau sekitar 7,7 juta rupiah dari total gajinya, di mana jumlah tersebut nyaris sama dengan pendapatan rata-rata per kapita rakyat Uruguay saat itu, yakni $775 atau sekitar 7,5 juta rupiah ya, kurang lebih seperti itu. Selain menyumbangkan hampir semua gaji, Mujica juga menolak untuk tinggal di istana presiden. Ia lebih memilih untuk tinggal di rumah pertanian yang sangat sederhana bersama istrinya. Ia tinggal di sebuah bangunan yang tampak reot di pinggiran ibu kota Uruguay, Montevideo, dengan pekarangan yang ditumbuhi rumput liar. Tidak seperti presiden pada umumnya yang dibantu oleh pelayan. Mujica dan istrinya bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk menggarap lahan pertanian dengan menanam bunga untuk dijual ke pasar lokal. Waduh, keren banget nih, merakyat ya. Nah, rumah Mujica yang sederhana bahkan tidak dijaga ketat oleh para pengawal layaknya rumah seorang presiden. Rumah itu hanya dijaga oleh 2 orang polisi serta beberapa ekor anjing milik keluarga Mujica. Satu-satunya harta yang paling berharga yang dimiliki oleh Mujica adalah mobil tua buatan tahun 1987. Mobil ini selalu menemani Mujica kemanapun dirinya pergi. Mobil jadul warna biru muda itu menjadi begitu terkenal sehingga ditawar $1 juta US atau setara dengan 14 miliar rupiah pada tahun 2014. Dengan tawaran yang sangat mahal itu, Mujica menolak karena menurutnya dengan menjual mobil itu, Mujica tidak akan bisa lagi membawa anjingnya yang berkaki 3. Hidup Mujica yang membumi serta sikapnya yang menolak untuk tinggal di istana kepresidenan bukanlah sesuatu yang muncul untuk sebuah pencitraan sebagai presiden. Mujica tidak pernah lupa pada akarnya, tempat di mana ia tumbuh dan menjalani masa lalu yang sangat sulit. Ketika anak-anak sejak kecil, Mujica sudah tidak asing dengan aksi patriotik. Orang tuanya merupakan keluarga miskin yang hidup di pinggiran kota Montevideo. Saat Mujica berusia 5 tahun, ayahnya mengalami kebangkrutan lalu meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Mujica kecil harus membantu keluarganya dengan bekerja sebagai pengantar barang untuk sebuah toko roti. Di tempat itu, menurut catatan biografi tokoh dunia, selama bertahun-tahun, Uruguay berada di bawah tekanan kediktatoran yaitu sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an. Di tahun segitu, Mujica tergabung dalam aliansi yang diberi nama Tupamaros, sebuah gerakan yang dianggap melakukan berbagai tindakan melawan hukum. Kemudian Tupamaros, aliansi yang diikuti oleh Mujica ini, kerap merampok sejumlah bank dan membagikan uangnya kepada rakyat kurang mampu. Namun pemberontakan Tupamaros pun berakhir setelah
banyak anggotanya yang dibunuh dan ditangkap pada tahun 1972. Nah, akibatnya Mujica pun harus mendekam di penjara selama 14 tahun. Setelah dibebaskan, ia menjadi bagian dari koalisi partai sayap kiri yang dikenal sebagai Partai Utama. Dan setelah beberapa tahun menjabat sebagai senator, ia terpilih menjadi Presiden Uruguay ke-40 pada tanggal 1 Maret tahun 2010. Selama menjabat sebagai orang nomor 1 di Uruguay, ia memutuskan untuk hidup sederhana, berbuat lebih banyak kepada orang yang membutuhkan dengan gaji kepresidenan daripada sekedar meningkatkan gaya hidupnya. Wah, ini kira-kira kapan nih Presiden Indonesia mengikuti jejak Mujica? Ya, semoga tahun-tahun berikutnya presiden kita seperti Jose Mujica ini ya.